وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن يأتيهم سنة الأولين تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى
الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره
Nih, sekarang sampai ayat ke-65. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, tak lupa yang pertama-tama mari kita senantiasa untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan, utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita dapat duduk bermajelis pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sedikit apapun. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada uswah hasanah kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang saleh yang senantiasa mengikuti risalah beliau hingga akhir zaman kelak. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, pripun kabare sehat nggih? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat, diberikan kekuatan untuk bermajelis ilmu, dan yang terpenting adalah keistiqomahan. Ini boten krasa nggih. Tanggal 18 Februari bulan depan insyaallah sudah masuk pada tanggal 1 Ramadan. Artinya menapa Bapak Ibu? Masuk bulan puasa. Maka yang dipersiapkan bukan uang, uang juga, tapi selain uang, visi sehat, ruhiyah, ruhiyah jiwa ini dipersiapkan semua. Tapi duit penting banget. Maksudnya itu bukan terus jadi tujuan utama. Tujuan utamanya itu, tetapi bahwa mencari keridhaan Allah Ta'ala. Semoga kita semua yang ada di sini nanti dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kemarin tanggal 27 Rajab kita biasa memperingati dengan peristiwa Isra Mi'raj. Maka ada beberapa hal yang dapat kita ambil ibrahnya dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Kalau kita membaca sejarah, Isra Mi'raj itu merupakan rihlah. Rihlah itu bahasa Arab, artinya jalan-jalan. Tapi antara rihlah dengan kalau jalan itu kan bahasa Arabnya mas saya
Tapi ini rihlah itu artinya jalan-jalan yang menggembirakan, di jalan-jalan sing nyenengke. Terusipun Nabi ketika peristiwa Isra Mi'raj terjadi, pada saat itu didatangi oleh malaikat Jibril. Pada saat itu juga Nabi sedang mengalami yang namanya Amul Husni atau tahun kesedihan. Pada saat itu Nabi kehilangan pamannya, kehilangan istri tercintanya. Kemudian pada saat itu posisinya sedang diboikot. Ini sangat berat sekali bagi Nabi. Tetapi bagi Nabi SAW ini merupakan ujian kesabaran, ujian kekuatan. Pada akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril diberikanlah rihlah itu. Pertama Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pada saat itu Nabi disambut oleh para anbiya, para nabi, gurunya para nabi. Kemudian Nabi sholat berrakaat di situ. Kemudian setelah itu Nabi melakukan perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dari langit 1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 Sidratul Muntaha, dan atasnya lagi sampai bertemu dengan Allah. Apa sih tujuan dari Isra Mi'raj itu? Pertama, ini merupakan tanda kekuasaan Allah. Di dalam Quran surat Al-Isra, Allah memulai Quran surat Al-Isra dengan pujian Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil aqsa ila masjidil haram. Jadi subhanallah, kalimat pujian ini menandakan bahwa di situ ada letak kekuasaannya Allah. Maka tidak mungkin orang yang dia tidak beriman, dia percaya dengan Isra Mi'raj. Makanya setelah Nabi itu pulang dari Isra Mi'raj, banyak orang-orang itu tidak percaya. Yang percaya pertama kali dan membenarkan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini berarti tentang keimanan. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat kisahnya, ada salah satu nilai yang dapat kita ambil, bahwasanya ketika Nabi SAW sampai di langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, bapak seluruh umat manusia. Kemudian langit kedua, ketiga, keempat bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Harun, kemudian Nabi Isa, Nabi Idris, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan nabi-nabi yang lain. Apa kata para nabi-nabi pendahulu? Dikatakan kepada Nabi SAW, marhaban, selamat datang. Kemudian Nabi SAW didoakan kebaikan. Doanya itu tidak hanya untuk Nabi saja, tetapi juga untuk umatnya Nabi SAW. Jadi kita semua yang hadir di sini mendapatkan doa dari para nabi-nabi terdahulu. Dari peristiwa Isra Mi'raj ini juga menanamkan nilai taklim, penghormatan. Bagaimana para nabi terdahulu itu menghormati Nabi SAW. Ini menandakan bahwa Nabi Muhammad ini merupakan nabi yang agung, umatnya juga umat yang paling mulia. Maka ini merupakan jalan pintas
kita menuju surga. Tergantung kita mau mengambilnya atau tidak. Kemudian nilai yang ketiga di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, pada saat itu Nabi SAW bertemu langsung dengan Allah untuk menjemput perintah sholat. Kalau kita melihat di dalam syariat Islam, contoh puasa, zakat, haji, umroh, itu kan perintahnya turun ayat sudah jadi perintah, ya turun ayat jadi perintah. Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam wa atimul hajja wal umrata lillah, itu perintah puasa dan haji, ya. Begitu turun ayat, ya, itu jadi perintah syariat. Tapi tidak berbeda dengan sholat. Ya, sholat ini yang jemput perintahnya langsung Nabi, ya, langsung Nabi SAW. Maka derajat ibadah sholat ini adalah ibadah yang paling tinggi. Bahkan saat perang jihad, ya, di medan tempur itu orang tetap diwajibkan untuk sholat dengan ketentuan fikih tersendiri. Nah, orang sakit wajib sholat, ada caranya tersendiri untuk orang sakit. Maka sholat ini ibadah yang mutlak, tidak bisa dikompensasi. Pokoknya keadaan apapun harus sholat. Nah, ini mengandung nilai yang luar biasa, bahwasanya sholat ini pokok. Maka pembeda seorang muslim dengan kafir itu ya sholatnya. Kemudian Allah juga melaknat ya orang-orang yang lalai akan sholatnya. Maka salah satu yang perlu kita perhatikan bersama adalah kualitas sholat kita. Kemudian yang terakhir, jamaah rahimakumullah, bagaimana pada saat itu Nabi SAW mendapatkan perintah sholat sebanyak pinten Bapak Ibu? 50 kali. 50 kali sholat, ini jenengan bayangin berikut. Berikut ini. Nah, pada saat itu, ya, ketika Nabi Muhammad turun, ya, itu dicegat Nabi Musa. Bahasa saya sendiri yang mudah dipahami itu, ya, Nabi Musa itu ragu. Kalau dibandingkan umatnya Nabi Musa dengan umatnya Nabi Muhammad, itu secara fisik kuat Nabi Musa. Tapi pada saat ketemu dengan Nabi Musa itu nangis. Ya, kenapa? Karena umatnya Nabi Muhammad ini banyak yang masuk surga. Beliau terharu karena umatnya Nabi Musa alaihissalam sendiri lebih banyak masuk neraka. Umatnya Nabi Muhammad banyak masuk surga, umatnya Nabi Musa banyak masuk neraka. Ya, semoga kita termasuk dari orang yang masuk surga. Maka dari itu, ya, keringanan, ya, atau apa istilahnya dispensasi. Akhirnya pada saat itu sholat jadi 5 waktu, tetapi nilainya tetap 50. Nah, ini kan berarti jalan pintas, tinggal kita mau atau tidak. Maka dari itu, mari saya mengajak diri saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimahullah, ya, untuk memperbaiki kualitas sholat kita, ya, agar kita menjadi orang-orang yang selamat. Mungkin ya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, salah ucap, kami mohon maaf. Aku berlihat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.